Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Sabrina. Saya dari PGSD 2A NPM 24066123033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas analisis kaidah kebahasaan dan sastra pada buku pelajaran Bahasa Indonesia siswa di sekolah dasar. Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib untuk diampu oleh siswa di sekolah dasar karena bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menumbuhkan minat siswa dalam literasi dan mengapresiasi sastra. Bahasa adalah cara untuk berkomunikasi. Belajar bahasa berarti belajar berbicara dengan orang lain. Tujuan pendidikan bahasa Indonesia sendiri tidak berbeda dengan tujuan pendidikan yang lain, yaitu memperoleh pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan sikap. Dalam kurikulum sekolah, keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu keterampilan menyimak atau listening skill. Dengan belajar bahasa Indonesia, anak dididik untuk bisa menyimak dengan baik. Lalu mereka menyimpulkan apa yang disampaikan. Yang kedua ada keterampilan berbicara. Tidak hanya keterampilan menyimak, namun keterampilan berbicara juga ditekankan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah keterampilan membaca atau reading skill. Tentu saja, keterampilan membaca ini sangat berguna untuk anak apalagi di jenjang yang akan datang. Di mata pelajaran apapun, keterampilan berbicara ini sangat dibutuhkan. Lalu yang keempat adalah keterampilan menulis. Dengan itu, bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran sekolah dasar dari kelas 1 hingga kelas 6. Dari segi kebahasaan, saya akan membahas cabang ilmu linguistik mengenai fonologi, morfologi, dan sintaksis. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa, mempelajari tentang analisis dan pengajaran bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonologi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, sedangkan fonemik mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang menjadi satuan terkecil. Morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur internal kata, termasuk bentuk-bentuk dasar dalam bahasa. Morfologi mempelajari tentang bagaimana kata-kata dibentuk dan berubah, serta bagaimana makna kata-kata tersebut dihasilkan. Sedangkan sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa, termasuk hubungan antar kata untuk membentuk kalimat yang utuh. Sintaksis mempelajari tentang bagaimana kata-kata digunakan dalam kalimat dan bagaimana makna kalimat-kalimat tersebut dihasilkan. Sedangkan dari segi kesastraan, saya akan membahas mengenai prosa, puisi, dan drama. Prosa adalah jenis tulisan yang berbentuk kalimat-kalimat yang tidak berirama. Prosa dapat berupa cerpen, novel, esai, artikel, naskah drama, cerita fabel, dan surat. Prosa digunakan untuk berbagai tujuan seperti berita, informasi, analisis, atau pengembangan tema dan gagasan. Di sekolah dasar, umumnya prosa yang digunakan adalah cerpen dan cerita fabel. Dengan cerita yang lebih relate dengan anak-anak, mereka lebih memahami isi dari cerita tersebut. Puisi adalah jenis tulisan yang berbentuk syair atau kalimat-kalimat yang berirama. Puisi digunakan untuk mengembangkan kehidupan dan watak melalui gambaran, metafora, atau simbolisme. Puisi dapat berupa syair, puisi lirik, puisi epik, atau puisi drama. Pantun juga termasuk ke dalam puisi. Pada umumnya, puisi yang digunakan di sekolah dasar seperti puisi-puisi metafora, anak diajarkan mengenai majas metafora dan mereka membuat puisi menggunakan majas tersebut. Drama adalah jenis tulisan yang berbentuk komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, peran, atau dialog yang diucapkan oleh aktor atau aktris.
Drama dapat berupa drama tragedi, drama komedi, drama romantis, dan drama lainnya. Namun, di sekolah dasar sendiri, drama yang digunakan seperti teater atau bermain peran, di mana kita bisa memberikan satu cerita rakyat yang mana menjadikan peserta didik sebagai tokoh utama dan memerankan cerita tersebut. Kita bisa melatih cara mereka berkomunikasi, bisa melatih kepercayaan. Sehingga drama di sini diterapkan dengan menggunakan metode pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Sastra adalah karya imajinatif yang mengandung nilai keindahan di dalamnya. Sastra menyajikan berbagai kisah menarik yang dapat dinikmati oleh pembaca. Setiap karya sastra memiliki daya imajinasi yang berbeda-beda, karena setiap penulis memiliki gayanya tersendiri dan mereka mengekspresikan ide-ide mereka melalui karya sastra. Sehingga pembelajaran sastra di sekolah dasar lebih difokuskan pada kemampuan siswa dalam berbahasa dan mengapresiasi sastra. Tentu saja sastra sangat erat hubungannya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa diajarkan untuk menggunakan bahasa dalam berkomunikasi untuk menikmati dan menghayati sastra. Adapun beberapa genre sastra yang diajarkan di sekolah dasar yaitu prosa, yang di dalamnya ada cerita pendek, fabel, terus dongeng. Terus yang selanjutnya ada puisi. Puisi ini seperti pantun, puisi-puisi anak dan sebagainya. Yang ketiga ada drama. Drama di sini maksudnya seperti teater atau pertunjukan-pertunjukan kecil yang menjadikan anak sebagai tokoh utama. Untuk selanjutnya, saya akan langsung masuk ke pembahasan mengenai analisis materi pembelajaran pada buku Bahasa Indonesia kelas 4 di sekolah dasar. Adapun informasi mengenai buku yang saya analisis seperti di atas. Jumlah bab pada buku ini ada 8 bab. Jumlah halamannya ada 238. Saya menganalisis bab 1. Beberapa hal yang saya analisis dalam buku ini yaitu alur konten, tujuan pembelajaran, pokok materi, aktivitas pembelajaran, keterangan kesastraan atau kebahasaan, lalu ada sumber belajar. Yang pertama saya temukan ada pada bab 1 halaman 3, yaitu alur kontennya mengenai membaca, termasuk juga ke dalam fonologi. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan membaca cerpen tak muat lagi dapat melatih keterampilan berbicara. Peserta didik juga dapat memahami dan menjawab pertanyaan. Materi pokoknya yaitu membaca cerita tak muat lagi dan menjawab pertanyaannya. Sedangkan aktivitas pembelajarannya, peserta didik membaca cerita tak muat lagi dengan nyaring dan menjawab pertanyaannya. Keterangan mengenai kesastraan atau kebahasaannya. Sastra genre prosa atau cerita pendek. Tak muat lagi termasuk ke dalam genre prosa yang merupakan sebuah cerita pendek. Lalu kegiatan membaca masuk ke dalam kajian fonologi, karena peserta didik dapat belajar suku kata dengan baik dan benar, dan bagaimana cara pengucapan beberapa kata yang dapat kita sebagai guru koreksi jika ada kesalahan. Lalu mereka juga menganalisis unsur intrinsik di dalam pertanyaannya. Di bawah teks tak muat lagi ada beberapa pertanyaan yang menjurus kepada unsur intrinsik. Selanjutnya saya temukan pada buku ini dalam bab 1 halaman 8 yaitu alur konten menulis, termasuk juga ke dalam sintaksis. Tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan menulis, peserta didik diharapkan bisa mengetahui unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, khususnya kalimat transitif dan intransitif. Pokok materinya yaitu menulis kalimat. Aktivitas pembelajarannya, peserta didik mengidentifikasi kalimat transitif dalam teks tak muat lagi.
Lalu mereka menuliskan kata-kata yang menjadi objek dalam kalimat transitif. Keterangan kesastraan atau kebahasaannya yaitu dengan mempelajari mengenai kalimat transitif dan intransitif, peserta didik belajar mengenai unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat seperti subjek, objek, predikat, yang mana hal tersebut dikaji dalam sintaksis. Selanjutnya, saya menemukan alur konten menyimak pada halaman 13 di bab 1. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan menyimak teks fobia yang dibacakan oleh guru, peserta didik dapat menyimpulkan informasi mengenai fobia. Dengan menjawab pertanyaan, mereka juga lebih berempati kepada orang yang memiliki fobia tersebut. Pokok materinya yaitu menyimak teks, aktivitas pembelajaran, peserta didik menyimak teks fobia yang dibacakan oleh guru dengan nyaring dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai fobia. Keterangan kesastraan atau kebahasaan, teks fobia ini termasuk ke dalam sastra ilmiah non-fiksi karena menjelaskan mengenai fobia dan bagaimana cara penanganannya. Pada bab 3 halaman 64 saya menemukan alur konten mengenai menulis. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan menulis, peserta didik diharapkan bisa menerapkan imbuhan ber pada kata dengan tepat. Pokok materinya menulis. Aktivitas pembelajaran, peserta didik mengidentifikasi kata yang menggunakan imbuhan ber sehingga menjadi kalimat yang utuh dan benar. Keterangan mengenai kebahasaannya, imbuhan ber ini dikaji dalam ilmu morfologi seperti afiksasi, reduplikasi, dan majemuk. Pada bab 5 halaman 104 sampai 109 ada alur konten membaca. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan membaca cerita fabel ditukar dengan apa dapat melatih keterampilan berbicara. Peserta didik juga dapat memahami bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pokok materinya yaitu membaca cerita ditukar dengan apa, lalu menjawab pertanyaannya. Aktivitas pembelajaran, peserta didik membaca cerita ditukar dengan apa dengan teman sebangkunya, lalu memahami isi bacaan tersebut dan menjawab pertanyaannya. Keterangan mengenai kesastraan atau kebahasaannya, sastra ini termasuk ke dalam genre prosa dalam bentuk fabel yang menceritakan tentang hewan yang berwatak seperti manusia. Lalu yang selanjutnya, pada bab 8 halaman 199 ada alur konten menirukan atau drama. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mempraktikkan tindakan RICE secara langsung sehingga dapat mudah dipahami. Pokok materinya yaitu praktik. Aktivitas pembelajarannya, peserta didik diberikan pengarahan mengenai RICE atau penanganan pertama kaki yang sakit, lalu mereka bermain peran. Keterangan kesastraan atau kebahasaannya, peserta didik memainkan peran sebagai pasien dan tenaga kesehatan sehingga masuk ke dalam drama, sastra drama. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa buku Bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka kelas 4 ini dirancang untuk memberikan landasan yang kuat dalam berbahasa Indonesia, sekaligus menanamkan nilai-nilai karakter, meningkatkan kreativitas, dan mempersiapkan siswa untuk belajar mandiri dan kolaboratif. Buku ini menggunakan pendekatan interaktif dan konseptual, sehingga pembelajaran tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan bagi siswa. Selain itu, guru, khususnya guru bahasa, perlu memahami konsep mengenai fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan sastra, karena pengetahuan tersebut merupakan landasan penting bagi pengajaran bahasa yang efektif. Hal ini dapat membantu siswa menguasai aspek teknis bahasa serta mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih luas dan mendalam, serta mengapresiasi kekayaan budaya dan estetika bahasa. Dengan adanya buku ini juga siswa diajarkan bagaimana caranya mengapresiasi sastra dengan baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.